Selamat pagi anak-anak Bapak, bertemu kembali dengan saya Saki bin Sinaga mengajarkan pelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi tetap semangat untuk belajar. Mari kita raih cita-cita kita dengan sebaik mungkin. Ya, langsung saja. Bilangan bulat. Kira-kira apa itu bilangan bulat? Iya, bilangan bulat itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Dan bilangan bulat itu disimbolkan dengan angka-angka ataupun lambang bilangan. Dan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Bilangan negatif itu berada di sebelah kiri daripada bilangan nol, dan bilangan nol berada di tengah-tengah, sedangkan bilangan positif berada di sebelah kanan daripada bilangan nol tersebut. Jadi anak-anak perlu diingat bahwa bilangan nol itu bukanlah bilangan positif dan bukan bilangan negatif. Iya. Selanjutnya ada beberapa jenis bilangan. Pertama, mungkin kita ketahui ada namanya bilangan asli, bilangan nol, bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan imajiner, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan rasional, bilangan irasional, dan juga bilangan real. Itulah beberapa jenis-jenis daripada bilangan. Jadi kalau ditanya mungkin apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang mulai daripada 1. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan apa itu bilangan nol? Bilangan nol itu adalah bilangan nol itu sendiri. Jadi kalau bilangan nol itu bilangan nol itu sendiri. Anggotanya hanya bilangan nol. Apa yang dimaksud dengan bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari nol dan bilangan asli, yang artinya bilangan cacah itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dibentuk dalam A per B. Contohnya 3/4, 7/11, 13/19, dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dibuat dalam bentuk A per B. Contohnya itu 3,1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 6, 1, 2, dan seterusnya. Nggak habis-habis bilangannya. Jadi sehingga dia tidak dapat dibuat dalam bentuk A per B. Selanjutnya bilangan real. Apa itu bilangan real? Ya, bilangan real itu disebut juga dengan bilangan nyata, yaitu himpunan bilangan berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya ada 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5, minus 3, minus 3/4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan imajiner yaitu bilangan khayalan, bilangan yang tidak nyata. Kalau dalam komputer atau kalkulator sering disimbolkan dengan error, yang artinya itu akar pangkat 2 dari bilangan negatif.
Jadi kalau kita buat di kalkulator, akar dari minus 13 pasti error, akar dari minus 20 pasti error, dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan prima itu adalah bilangan asli hanya memiliki dua faktor, yaitu memiliki faktor bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya dua faktornya. Contohnya itu 2. 2 itu kan hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan 2. 3. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan 3. 5 itu juga hanya bisa dibagi 5 dan 1. 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Ya, bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi dia bilangan asli yang lebih dari 1 bukan bilangan prima. Contohnya itu 4, 6, 8, 10, 12. 4 itu kan bukan bilangan prima, karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. 6 itu juga bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6. Jadi dia faktornya sudah lebih daripada 2 dan bilangannya itu sudah lebih daripada 1. Maka disebutlah nama itu dengan bilangan komposit. Ya, bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Ya, kalau bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Oke, sekarang kita membandingkan bilangan bulat. Kalau tadi kita masuk jenis-jenis daripada bilangan, sekarang kita fokus kembali kepada bilangan bulat. Kalau kita mau membandingkan bilangan bulat, ingat tadi yang Bapak jelaskan tentang garis bilangan. Kalau di dalam garis bilangan itu sebelah kiri dia bilangan negatif, di tengah-tengah dia 0, di sebelah kanan dia bilangan positif. Jadi kalau di dalam membandingkan bilangan bulat pada garis bilangan ini, semakin ke kanan pasti bilangannya itu semakin besar. Kalau semakin ke kiri, bilangannya itu semakin kecil. Ya, jadi tanda untuk membandingkan bilangan bulat ada 4. Yang pertama, bentuknya seperti ini, yaitu dibaca lebih dari. Kalau seperti ini dibaca kurang dari. Simbol seperti ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Nah, apa perbedaan lebih dari dengan lebih dari atau sama dengan? Kalau lebih dari berarti dia hanya lebih. Sedangkan kalau lebih dari atau sama dengan itu, dia bisa lebih tapi bisa juga sama. Nah, itu dia. Wah, kalau simbol yang keempat ada namanya kurang dari atau sama dengan. Ya, mungkin sudah banyak yang membacanya ini. Lebih dari ini sering dibaca dengan lebih besar dari. Kurang dari sering dibaca juga dengan lebih kecil dari. Baru kalau lebih dari atau sama dengan sering disebut dengan lebih besar atau sama dengan. Kalau kurang dari sering disebut dengan lebih kecil dari atau sama dengan. Ya, contohnya 5
lebih kecil daripada 4. Bisa dibaca ini 5 lebih dari 3 atau 5 lebih besar dari 3. Simbol yang kita pakai simbol seperti ini. Selanjutnya minus 5 lebih kecil daripada 1. Dibaca minus 5 kurang dari 1 atau minus 5 lebih kecil dari 1. 4 lebih besar atau sama dengan 2. Selanjutnya minus 4 lebih kecil atau sama dengan minus 1. Oke, sekarang kita bandingkan. Coba kita lihat, ada di sini beberapa bilangan. Yang pertama 4 dengan minus 3. Kira-kira simbol apa yang kita pakai di situ? Iya, 4 lebih besar daripada minus 3. Oke. Atau bisa juga 4 lebih besar atau sama dengan minus 3. Selanjutnya, iya, 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Bisa juga kita buat 2 itu lebih kecil daripada 6. Selanjutnya, minus 12 dengan minus 15. Simbol apa kita pakai situ? Iya, simbol lebih besar. Minus 12 lebih besar daripada minus 15. Atau minus 12 lebih besar atau sama dengan minus 15. Selanjutnya 8 dengan minus 12. Simbol yang kita pakai, iya, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Oke, sekarang minus 7 dengan minus 3. Simbol apa yang kita pakai situ? Iya, yang kita pakai lebih kecil dari, atau bisa juga kita pakai lebih kecil atau sama dengan. Oke, selanjutnya 16 lebih kecil atau sama dengan 21. Selanjutnya, kalau minus 12 dengan minus 12 sama dengan, iya, karena ada sama dengan bisa kita pakai lebih kecil atau sama dengan. Bisa juga kita pakai lebih besar atau sama dengan. Oke, itulah dia untuk pertemuan pertama tentang bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Jadi tetap semangat, pelajari bukunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.